Teman-teman, jumpa lagi dengan Lancaneru, channel yang membahas tentang seni, budaya, kehidupan sehari-hari, tradisi, dan juga wisata, teman-teman. Di channel ini juga membahas filosofi dan sedikit sejarah Nusantara, ya teman-teman. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kita bahas video ini, teman-teman yang baru menemukan channel Lancaneru, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share. Bagi teman-teman yang sudah mendukung Lancaneru, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Teman-teman, saya berharap bahwa kita dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman di channel YouTube Lancaneru. Mudah-mudahan kita bisa menikmati dan menyelami cerita sejarah bersama-sama di channel Lancaneru. Di channel Lancaneru ini kita akan menjelajahi dan berbagi cerita tentang sejarah yang terjadi di masa lalu. Untuk itu teman-teman jangan ragu untuk berinteraksi di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share serta subscribe dan bisa berkembang dan bermanfaat yang kepada kita semua sebagai bahan untuk belajar berkomunikasi diri, mengenal jati diri bangsa Indonesia, terutama belajar mengenai kejayaan masa lalu yang tertulis dalam sejarah. Cerita sejarah kali ini dimulai dari sebuah rencana pernikahan beberapa yang dari Majapahit yang kemudian menjadi sebuah pertempuran yang sangat dahsyat. Cerita ini dikenal dengan sebutan Perang Bulan. Semula dipicu oleh pernikahan yang direncanakan oleh Prabayang dengan Dyah Pitaloka Citra Lasmi, yaitu dari seorang raja yang bijaksana dengan seorang putri dari kerajaan Pasundan, yaitu Prabu Lingga Wanawasesa. Pernikahan ini semula direncanakan sebagai tanda persatuan antara dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Pasundan dan kerajaan Majapahit. Pada tahun 1357 itu rombongan Dyah Pitaloka Citra Lasmi datang ke Majapahit. Namun ambisi politik tiba-tiba muncul, yaitu dari Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang mahapati dari Majapahit yang melihat peluang untuk memperluas kekuasaan Majapahit, maka memutuskan untuk memanfaatkan pernikahan ini sebagai penangguhan dari kerajaan Pasundan. Dan ketika rombongan dari Dyah Pitaloka Citra Lasmi datang ke Majapahit, itu Gajah Mada menuntut bahwa Dyah Pitaloka bukan menjadi seorang permaisuri, tetapi menjadi selir dan takutan Majapahit. Keputusan Mahapati Gajah Mada ini merupakan pukulan telak bagi Prabu Lingga Buwana dari Pasundan, dan merasa terhina. Oleh karena itu memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Sementara Gajah Mada menuntut tunduknya Pasundan dengan kekuatan militer. Orang-orang Sunda yang memiliki pernikahan di Pitaloka ini merupakan keluarga bangsawan dari kesatria dan beberapa orang prajurit. Ini berusaha mempertahankan kehormatan dirinya atas penghinaan yang dilakukan oleh Gajah Mada terhadap mereka. Mereka bertempur habis-habisan dengan gagah berani mengorbankan apa yang segalanya bahkan nyawa menjadi taruhannya. Tetapi jumlah dan persenjataan Majapahit itu tidak terbantahkan lebih unggul daripada Pasundan waktu itu, teman-teman. Sehingga para kesatria Pasundan bertempur habis-habisan
untuk mempertahankan kehormatan dan martabatnya. Bahkan Prabu Linggabuana dan para pasukannya itu harus rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dan tragedi Perang Bubat ini mencapai puncaknya dengan tewasnya Prabu Linggabuana dan beserta keluarganya. Teman-teman, bahkan Putri Diah Pitaloka, Citalras, dan beberapa wanita pengiring itu memilih mengakhiri hidupnya atau bunuh diri untuk menghindari terinjak-injak di kemudian hari. Teman-teman, Perang Bubat mungkin telah berakhir dengan banjir darah di daerah Bubat, teman-teman, yang sekarang di Desa Bubat. Tetapi kisah ini tetap hadir dan hidup sebagai pengingat ambisi politik dan ketidaksetaraan untuk bisa mengakibatkan kehancuran. Pernikahan antara yang buruk dengan Diah Citalras yang seharusnya berjalan dengan baik harus berakhir dengan tragedi darah. Ini semua karena ambisi dan keinginan bagi Majapahit memperluas kekuasaan Majapahit. Kisah ini mungkin telah berakhir dan menjadi sejarah masa lalu. Tetapi cerita ini masih menginspirasi dan kalau kita boleh memiliki ambisi dan keinginan, tetapi kita harus memikirkan segala sesuatu. Kita harus bisa menghargai pendapat dengan prinsip martabat berakhir. Tradisi Sunda kemudian menghormati keberanian Diah Pitaloka bersama ayahnya yaitu Prabu Linggabuana yang berani mempertahankan harga dirinya untuk menghadapi pasukan Majapahit dalam sebuah pertarungan yang tidak sehat. Dari pihak Majapahit sendiri ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu Gajah Mada itu harus melakukan banjir dini dengan cara yang memalukan. Semua dari telunjuk tangan itu menunjuk padanya bahwa Gajah Mada lah jadi yang berusaha ataupun yang lagi dari persoalan perang ini. Gajah Mada kemudian mengakui kesalahannya karena terobsesi dengan Sumpah Palapa itu bersangkutan. Padahal selama ini Prabayamuru juga ribuan atau Tunggadewi itu menjalankan persatuan Nusantara itu dengan cara diplomasi, tidak mengajukan satupun pertemuan kekuasaan. Oleh karena itu keberhasilan dari persatuan Nusantara ini menjadi sebuah negara yang bangga dan menjadi kemaharajaan. Oleh karena itu banyak sekali kurang lebih 89 negara kerajaan yang bergabung di bawah naungan Pati-Pati Majapahit. Mereka menjadi raja bawahan Majapahit. Teman-teman, terima kasih sudah mendukung channel Laksana ini dan telah bergabung di channel ini untuk menyaksikan cerita sejarah Nusantara. Jangan lupa untuk mengaktifkan pemberitahuannya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam